Oke teman-teman, sekarang kita berada di STA 1 yang tepatnya di Desa Polaman Desa Polaman Blora. Nah, jadi di sini kita berada di atas formasi ngerayong yang memiliki umur N11 sampai N12. Nah, di formasi ngerayong ini menjadi salah satu potensi reservoir petroleum system yang sangat baik untuk dieksplorasi. Oke, yang pertama kita berada di satuan Shell. Nah, di satuan sel ini dibagi menjadi dua, yaitu sel yang gelap dan sel yang terang. Nah, di sel yang gelap ini ditemukan mineral-mineral hematit seperti ini, yang menunjukkan dia menunjukkan bahwa dia mineral oksida besi yang menunjukkan bahwa dia sel-sel ini mengalami pemanasan yang sangat intens, yang sehingga menjadikan mineral-mineral mengalami proses oksidasi menghasilkan mineral hematit. Lalu kedua, di sel yang lebih terang namun tidak ada di sekitar sini, biasanya terdapat sel yang lebih terang di depan, di bagian lebih selatan dari dari satuan sel ini, yang menunjukkan bahwa dia terdapat endapan-endapan gipsum yang menunjukkan bahwa dia pembentukannya pada daerah yang rit atau daerah yang kering, yang yaitu dari mineral-mineral aragonit yang mengalami pemanasan yang sangat intens sehingga terubah menjadi mineral gipsum itu. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita sekarang berada di satuan Shell, di mana dapat kita amatin di sini bahwa bisa kita amatin di sini ada kenampakan menyerpih, sehingga dapat disebut sebagai Shell. Kenampakan menyerpih ini dapat terbentuk karena adanya perbedaan ukuran butir, di mana apabila kita bandingkan dengan skala Wentworth, maka di sini ini dapat ukuran butir silk sampai very fine sand, sehingga perbedaan ukuran butir tersebut menyebabkan terbentuknya struktur yang menyerpih. Shell memiliki porositas yang rendah, oleh karena itu Shell biasanya tidak dapat bertindak sebagai reservoir, namun dia itu umumnya bertindak sebagai seal. Oke, jadi dari kita tadi dari STA 1 yang di sebelah sana dengan litologi berupa Shell. Lalu selanjutnya kita moving ke STA 2. STA 2 ini terdiri dari litologinya ada batu pasir kuarsa. Batu pasir kuarsa ini merupakan anggota juga litologi dari formasi ngerayong, teman-teman. Nah, kalau dilihat dari dekat, batu pasir kuarsa ini membentuk sebuah struktur gelembur seperti ini dan juga didukung oleh adanya gipsum. Oke teman-teman, kita tadi habis dari STA satuan batu pasir kuarsa yang di sana. Lalu kita beralih ke sisi saya paling luar dari antiklin Nugraholo ini, yaitu terdapat satuan batu gamping yang kita indikasikan sebagai batu gamping greenstone menurut Embry dan Govan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat fragmen-fragmen yang berukuran lebih dari 2 mm. Dia memiliki kandungan lebih dari 10%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada fosil-fosil forum Cyclocipheusnya yang berbentuk seperti koin-koin. Oke. Lalu di sini juga kita bisa melihat adanya kekar ekstensional yang menunjukkan bahwa ini yang merupakan kekar sebagai kekar ekstensional yang berarah northeast, sesuai dengan arah dari antiklinnya. Jadi kita bisa tahu bahwa kekar-kekar ini menjadi salah satu conduit sebagai arah migrasinya dari fluida hidrotermal. Nah, jadi teman-teman, pada STA 1 ini kita bisa tahu bahwa lingkungan pengendapan dari STA 1 ini berada pada zona pasang surut atau tidal hingga laut dangkal. Nah, hal itu dibuktikan dengan keberadaan pasir yang mengalami struktur sedimentasi, yaitu
gelembur dan juga pada batu gamping ditemukan litologi grindstone yang menunjukkan bahwa dia memiliki lingkungan pengendapan di laut dalam, laut dangkal. Oke, kemudian untuk proses mekanismenya, dia mengalami muka air laut mengalami transgresif sesuai dengan umurnya, jadi sehingga dari yang paling darat, yaitu yang paling dekat dengan darat, yaitu shell, lalu terendapkan kembali secara selaras yaitu batu pasir kuarsa, kemudian pada bagian atas batu gamping grindstone yang kemudian mengalami pola transgresif sehingga urutan pembentukan batuannya dari yang paling tua yaitu shell, batu pasir kuarsa, hingga paling atas batu gamping grindstone. Oke teman-teman, sekian vlog kali ini di STA 1 Ponaman yang berada di formasi Ngerayong. Bye.